Call it spring, like everything is new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Ayu. Perkenalkan, nama saya Vinaya Febiana. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Andriani. Perkenalkan, nama saya Dinia Zulpiana Putri. Selanjutnya, selamat menikmati video kami. Nah, kelompok kami akan membahas tentang demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi, secara etimologi, pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia. Istilah ini terbentuk dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, sementara kratos artinya kekuasaan atau kekuatan. Demokratia artinya kekuasaan rakyat. Prinsip demokrasi sudah digunakan sejak abad ke-5 sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Macam-macam demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi berdasarkan prosesnya. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Dan yang ketiga, demokrasi berdasarkan ideologinya. Dalam demokrasi berdasarkan prosesnya dibagi menjadi 2. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah proses demokrasi di mana seluruh masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan undang-undang secara langsung tanpa perwakilan atau perantara. Nah, sedangkan demokrasi tidak langsung adalah proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, yaitu DPR. Nah, yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Di demokrasi ini terdapat 4 macam, yaitu demokrasi parlementer dengan sistem referendum. Jadi, di mana rakyat mempunyai perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan menggunakan sistem referendum. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Jadi, sistem demokrasi ini di mana terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Yang kedua, demokrasi rakyat. Nah, demokrasi rakyat ini tuh dijalankan berdasarkan paham sosialis atau komunisme, di mana kepentingan negara dan kepentingan umum menjadi yang terpenting di atas kepentingan individu. Jadi, dalam pelaksanaannya itu, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Nah, yang ketiga, demokrasi Pancasila adalah ideologi demokrasi yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Adapun sistem demokrasi Pancasila ini berasaskan musyawarah mufakat yang mengedepankan kepentingan umum seperti yang tertuang dalam sila keempat. Nah, yang ketiga ada demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan. Jadi, sistem demokrasi ini tuh menjelaskan kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah sehingga tidak berkaitan secara langsung seperti halnya sistem parlementer. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Jadi, sistem referendum dan inisiatif rakyat ini tuh merupakan sistem demokrasi penggabungan antara demokrasi perwakilan tidak langsung dengan demokrasi secara langsung. Nah, yang ketiga, demokrasi berdasarkan ideologinya dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, ada demokrasi liberal. Jadi, demokrasi liberal ini tuh adalah ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu. Jadi, dalam pelaksanaannya itu, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan yang ada di negaranya. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi demokrasi. Apa sih fungsi demokrasi itu? Yang pertama,
yaitu sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara adil dan bebas dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Dan yang keempat, yaitu menghasilkan sebuah aturan yang berlaku pada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Nah, itu beberapa fungsi dari demokrasi. Situasi demokrasi di Indonesia saat ini, pertama, lemahnya pelaksanaan check and balance. Ini terlihat dari lemahnya peran partai, DPR, kehakiman, dan lain sebagainya yang dihadapan eksekutif. Kedua, meredupnya sikap kritis civil society, baik pers, LSM, akademisi, dan sebagainya sebagai mitra pemerintah dan pembungkaman kalangan aktivis kritis. Akibatnya, demokrasi kita sejatinya tengah tumbuh dalam tanah yang gersang. Ketiga, kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan atau pendesaan berpolitik. Keempat, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elit ataupun masyarakat, sering dengan meningkatnya oportunisme di kalangan elit dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. Kelima, penegakan hukum yang terbang pilih. Kedekatan dengan rezim akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum kita. Keenam, memudarnya partisipasi rakyat dan otonom dan genun. Ini ditandai dengan maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya buzzer secara masif. Ketujuh, pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik yang ditandai dengan peningkatan pendekatan keamanan dan kriminalisasi. Kedelapan, terjadi demokratisasi internal pada lembaga-lembaga politik, terutama partai yang justru menyuburkan nilai-nilai anti-demokrasi dan meningkatkan personifikasi lembaga demokrasi. Kesembilan, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang syarat dengan manipulasi dan politik uang. Kesepuluh, repolitisasi birokrasi dan aparat untuk kepentingan penguasa, terutama dalam kontestasi elektoral. Kesebelas, terjadinya diskriminasi politik atas nama SARA. SARA adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan, dan rasa kedaerahan. Aku mau nanya nih, jadi demokrasi menurut Alvina itu seperti apa? Menurut aku, demokrasi itu sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap rakyatnya itu punya hak yang setara untuk mengambil suatu keputusan, baik secara langsung, tidak langsung, maupun lewat perwakilan. Kalau lewat perwakilan kan berarti lewat kayak semacam lewat DPR gitulah ya. Terus kalau contoh demokrasi itu seperti pemilihan presiden, bupati, gubernur, dan lain-lain sebagainya. Gitu sih menurut aku, sesimpel itu. Terima kasih. Ya. Yang kedua, puaskah mereka dengan demokrasi di Indonesia? Ya, kurang puas karena demokrasi di Indonesia itu masih terdapat banyak kekurangannya, terutama masih kurangnya budaya feodal dan komunistik.
Seberapa pentingkah demokrasi di Indonesia menurut Anda? Baik, menurut pendapat pribadi saya, seberapa penting demokrasi bagi saya, khususnya untuk negara ini, sepengetahuan saya, demokrasi ada untuk negara Indonesia dan sudah terbentuk sejak kemerdekaan negara Indonesia. Lalu pengertian dari demokrasi itu intinya dari rakyat, kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk kembali lagi ke rakyat. Walaupun sudah banyak terjadi penyelewengan di masa sekarang, namun jika demokrasi itu diganti, maka seluruh posisi peraturan akan berubah. Jadi, menurut saya, demokrasi itu sangat penting untuk keberadaan negara Indonesia ini. Pentingkah demokrasi menurut Anda di Indonesia? Menurut saya tuh penting ya, karena demokrasi itu tuh tujuannya untuk mensejahterakan rakyat yang ada di Indonesia, tidak hanya pemerintahan gitu. Karena demokrasi itu tuh dibentuk dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi sangat penting sekali membangun demokrasi di Indonesia ini untuk memajukan Indonesia yang lebih maju ke depannya. Begitu. Oke, baik. Saya akan mewawancarai narasumber saya. Silakan Kak memperkenalkan dirinya. Terima kasih Novi Nuraini. Perkenalkan, nama saya Yuni Asri Raharto. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke Kak, di sini saya akan menanyai tentang apa saja sih yang Kakak ketahui penyimpangan demokrasi yang ada di Indonesia. Oh, baik. Setahu saya, penyimpangan-penyimpangan demokrasi yang terjadi di Indonesia itu pertama ada menjalankan politik mercusuar. Kemudian itu yang kedua ada pembentukan MPRS. Kemudian ada kedudukan MPR di bawah presiden. Kemudian ada pembentukan Nasakom, nasionalisme, agama dan komunisme. Dan mungkin yang terakhir ada pembentukan Poros Jakarta Peking. Oke Kakak, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Kang Agi, izin bertanya, menurut Akang nih, gimana sih solusi dan harapan tentang demokrasi di Indonesia? Halo Teh, baik, menurut saya solusinya ada pada tangan wakil rakyat yang bisa lebih memperjuangkan suara rakyat, dan harapan demokrasi dapat lebih maju dengan dibangunnya dari individu manusianya sendiri. Dalam artian, kemajuan demokrasi diawali dari masing-masing individu dahulu. Call it spring, like everything.